Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sharing bersama terkait dengan bagaimana mendesain RPP pembelajaran jarak jauh model dalam jaringan ataupun PJJ daring. Pada saat ini pemerintah terkait dengan khususnya Kemendikbud terkait dengan COVID-19 ini memberikan program kepada kita semuanya selaku guru untuk pembelajaran dilakukan dari rumah, yaitu menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di sebelum materi ini, yaitu terkait dengan beberapa konsep yang harus dipahami oleh guru sebelum mengajar PJJ. Di sini kita akan memerinci lebih jauh ke dalam, kita kupas tuntas terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa model pembelajaran jarak jauh itu bisa kita lakukan secara daring atau dalam jaringan, bisa menggunakan model luring luar jaringan, atau bisa menggunakan kombinasi antara daring dan luring. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencobakan untuk bisa membuat sebuah contoh RPP model pembelajaran jarak jauh model daring atau dalam jaringan. Dalam hal ini kita tidak menyampaikan terkait dengan RPP, apakah RPP PJJ daring yang saya buat ini sudah benar atau salah. Terlepas dari itu, kami berusaha untuk coba mendalami lebih jauh terkait dengan SE Sekjen Kemendikbud tahun 2020 nomor 15, yang di dalamnya salah satunya adalah tugas guru sebelum pelaksanaan pembelajaran jarak jauh harus membuat RPP terlebih dahulu. Terlepas dari itu, mungkin apa yang akan kami sampaikan ini nanti bisa menjadi sebuah acuan, dan mungkin Bapak Ibu Guru se-Nusantara mungkin akan lebih baik hasil desain ataupun rancangan dari RPP tentang PJJ yang model daring ini. Baiklah, kami akan mencoba untuk memberikan satu contoh model RPP PJJ daring, tentunya masih dalam edisi yaitu RPP 1 lembar. Untuk RPP-nya, modelnya adalah seperti ini. Sebelum ke arah sana, kita jelaskan terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang nanti harus dilaksanakan oleh guru terkait dengan pembelajaran jarak jauh model daring tersebut. Seperti ini. Untuk langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru, seorang pendidik dalam pelaksanaan PJJ daring, diantaranya adalah ada pra pembelajaran, kemudian saat pembelajaran, dan usai pembelajaran.
Di pra pembelajaran di sini, salah satunya tugas seorang pendidik adalah membuat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring. Jadi berada di bagian sini. Nah, disinilah nanti fungsi pendidik sebagai perancang atau pendesain dari RPP, yang nantinya RPP itu, perancangan itu akan kita laksanakan pada saat pembelajaran, agar nanti pembelajaran itu lebih terarah dan bisa sampai kepada pencapaian kompetensi sesuai dengan indikator dari silabus yang telah ada. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini langsung saja kita akan menjelaskan bentuk RPP yang PJJ daring, model daring yang satu lembar itu seperti apa, dan kita jelaskan seperti ini. Sekali lagi kami mohon maaf, bukan kami menjustifikasi bahwa RPP model yang kami kembangkan ini adalah sudah benar atau tidak. Terlepas dari itu, kami akan mencoba untuk menyampaikannya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memperbaikinya, RPP ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Baik, akan kita coba satu persatu dari bagian atas sampai pada terakhir, nanti akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah nama judul RPP. Nanti untuk judul RPP-nya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP Pembelajaran Jarak Jauh dalam Jaringan atau PJJ daring. Jadi ini kita khususkan RPP ini adalah untuk model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring. Untuk pertemuan nanti silakan Bapak Ibu bisa mengisi pada pertemuan keberapa, misalnya kita tulis pertemuan pertama, kemudian nama sekolah sesuaikan dengan nama sekolah, identitas Bapak, nama sekolah Bapak Ibu masing-masing, kemudian mata pelajaran sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Kompetensi keahlian adalah kompetensi keahlian yang ada di Bapak Ibu masing-masing. Kami mohon maaf, di sini kita contohkan untuk jenis atau jenjang SMK, memang karena secara pribadi saya adalah guru SMK. Kemudian untuk kelas itu kita tuliskan, semester kita tuliskan. Kemudian tahun pelajaran ini adalah 2020-2021. Kemudian alokasi waktu tetap kita tuliskan untuk jam sesuai dengan silabus yang ada. Dalam satu kali pertemuan itu berapa JP kita tuliskan. Kemudian nanti kita tuliskan juga di sini dalam kurung yaitu 60 menit Vicon ataupun PJJ model jaring, ya. Kita tuliskan 60 menit Vicon PJJ daring, ya, PJJ daring. Ini untuk waktu itu yang paling efektif dan efisien itu jangan sampai lebih dari 60 menit dan jangan sampai kurang dari 60 menit. Usahakan tepat, ya, kurang sedikit atau lebih dari 60 menit lebih sedikit. Kenapa? Satu, alasannya adalah karena kita itu belajar dalam jaringan, maka 60 menit ini sudah membutuhkan pulsa ataupun paketan yang sudah banyak, sehingga ini nanti
Kalau terlalu lama akan memberati kepada peserta didik. Kemudian kalau kurang dari 60 menit nanti penyampaian akan terasa sangat singkat dan tidak bisa sempurna atau tidak bisa maksimal penyampaiannya. Jadi setelah beberapa kali kami mencoba untuk mempraktekkan model PJJ daring video conference, itu yang paling efektif adalah sekitar 60 menit ini adalah dalam kondisi normal, dalam kondisi yang baik. Kemudian kompetensi dasar sesuaikan dengan KD yang ada. Kemudian tujuan pembelajaran silahkan diisi sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian materi pelajarannya kita tulis di sini, materi pokoknya. Kemudian metode pembelajaran, ini metode pembelajaran tetap mengacu kepada sintak yang ada dalam sintak pembelajaran. Misalnya saya menggunakan sintak yaitu in theory learning. Kita tuliskan model pembelajaran sintaknya. Misalnya saya membuat akan mengajar menggunakan sintak discovery in theory learning. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan karakter dari mapel masing-masing. Bisa menggunakan problem based learning atau project based learning, silahkan. Saya menggunakan discovery in theory learning. Kemudian yang berikutnya, untuk kegiatan pembelajaran sama dengan model yang pada umumnya pada RPP normal. Ada kegiatan pembelajaran itu ada 3 tahap, 1 pendahuluan, 2 inti, 3 penutup. Adapun di pendahuluan di sini yang perlu kiranya nanti kita sampaikan secara rinci terkait dengan model daring, yaitu diantaranya 1, guru meminta peserta didik untuk masuk ke room FCC, free conference call, karena di sini saya menggunakan aplikasi video conference FCC. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan video conference, aplikasi video conference yang lain yang Bapak Ibu miliki. Saya menggunakan FCC, makanya saya tulis di sini, guru meminta peserta didik untuk masuk ke room FCC melalui link FCC yang telah dibuat dan dipendekkan linknya. Ini tugasnya Bapak Ibu untuk membuat room dan memendekkan link, kemudian nanti di-share ke peserta melalui grup WA maupun grup Telegram siswa. Kemudian yang kedua, guru menyapa peserta didik yang telah masuk ke room dan mengecek jumlah siswa yang sudah masuk. Ini kelebihannya Bapak Ibu untuk video conference ataupun tatap muka lewat daring, itu kita bisa langsung berinteraksi, bisa ngecek jumlah siswa yang sudah masuk melalui yaitu peserta atau attendant. Bisa masuk, bisa kita lihat di sana. Kemudian guru mengingatkan peserta didik untuk mematikan mic-nya ketika masuk room agar room dalam kondisi kondusif. Kemudian yang berikutnya, guru memeriksa room apakah mayoritas peserta didik sudah masuk dan memastikan room dalam kondisi kondusif. Setelah kondusif, roomnya dan peserta didik sudah banyak yang masuk, mayoritas yang masuk. Yang selanjutnya adalah guru mengucapkan salam kepada peserta didik, kemudian sekedar menyapa, kemudian yang berikutnya peserta didik berdoa bersama. Ini langsung bisa dipimpin oleh gurunya, karena kalau dalam FCC, dalam Vidcon itu nanti kalau kita menyuruh siswa nanti akan menjadi tidak kondusif lagi, menjadi ramai.
Ini merupakan salah satu penanaman budaya ataupun karakter. Jadi ini yang kemarin kita bahas, yaitu terkait dengan percakapan hidup. Salah satunya di sini percakapan hidup ada di berdoa bersama ini. Kita berdoa ini bagian dari percakapan hidup, yaitu spiritual. Kemudian yang berikutnya, guru menuliskan link presensi di kolom chat, kemudian menyuruh siswa untuk presensi. Ini bagian dari presensi itu. Di bagian umum juga ada presensi. Nanti di bagian sini juga ada, kita diminta untuk yaitu memeriksa kehadiran peserta didik. Memeriksa kehadiran peserta didik. Maka di sini kita masukkan di bagian persepsi atau pendahuluan. Mengapa kita masukkan di pendahuluan? Karena link presensi ini kalau kita masukkan nanti di inti, Bapak Ibu nanti akan kesulitan atau terpecah konsentrasi dalam menyampaikan materinya. Makanya kita tulis di sini dulu, kita pandu untuk menulis presensi terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, guru memberikan persepsi awal tentang pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 dan selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk selalu cuci tangan dan menggunakan masker di setiap keluar rumah. Ini juga penting karena di sini diamanatkan untuk di bagian SE atau surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 itu diamanatkan di sana, yaitu adanya materi tambahan tentang yaitu pengetahuan COVID-19. Sedapatnya kita untuk memahamkan kepada siswa peserta didik agar paham tentang COVID-19, dan yang lebih penting yaitu mengingatkan untuk selalu yaitu cuci tangan dan menggunakan masker, untuk berpola hidup sehat dengan selalu cuci tangan ini. Ini juga penting, makanya kita garis merah ya. Kemudian guru menjelaskan pokok-pokok materi. Ini mulai masuk ke materi inti. Guru review materi sebelumnya jika seandainya materi tidak di awal pertemuan. Yang berikutnya untuk di inti ini sama caranya, guru menyajikan presensi pengenalan tentang apa. Nah, kenapa ini di inti ini kita buat sama dengan RPP ketika tidak PJJ, karena di sini RPP PJJ model daring ini nanti penyampaiannya itu sebenarnya hampir sama dengan ketika kita tatap muka biasa, hanya nanti kita kalau yang normal itu kita berada tatap muka langsung, kalau ini tatap muka hanya lewat aplikasi video conference. Dan perbedaan yang lain, kalau di lewat tatap muka itu bisa langsung kita terangkan. Kalau di sini nanti menggunakan media, yaitu salah satunya adalah PowerPoint ataupun aplikasi SAC Smart App Creator. Itu bisa kita gunakan juga. Atau yang lainnya, yang nanti bisa kita buka di video conference. Jadi di sini untuk yang inti sama dengan RPP pada umumnya. Guru menyajikan presentasi pengenalan tentang titik-titik. Siswa mencermati presentasi dan membuat catatan yang diperlukan berkaitan tentang materi yang dibahas. Guru membiasakan memberikan pertanyaan kepada siswa tertentu tentang materi yang sedang dibahas dan sebagainya ya. Ini tidak kami bahas lebih dalam. Kemudian untuk penutup juga sama. Nah, disinilah nanti peran untuk pemenuhan jam pelajaran yang tadi 8 jam, yaitu berada di penugasan, baik penugasan mandiri, terstruktur ataupun tidak terstruktur, nanti bisa di bagian ini.
Kemudian yang berikutnya untuk alat dan sumber belajar, ini tentunya alat yang jelas adalah gawai ataupun handphone. Kemudian media pembelajarannya kita menggunakan apa? Bisa menggunakan SAC, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan jenis komik atau yang lainnya, silahkan. Kemudian aplikasi video conference, free conference call, atau mungkin yang lainnya nanti tulisan di sini. Kemudian yang berikutnya sumber, silahkan ditulis sumber buku atau modul atau apa yang lainnya, silahkan ditulis ini. Kemudian sumber yang lain yang jelas adalah tentang corona tadi, yaitu https://covid19.go.id atau http://bersama-hadapi-corona.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk penilaian hasil belajar ataupun asesmen sesuai indikator siswa dapat apa? Teknik penilaiannya yaitu satu, bisa observasi. Observasi itu adalah ketika kita menerangkan dari awal ini tadi, dari pendahuluan sampai kepada penutup, ini keaktifan siswa yang Vkon itu siapa saja. Ini bisa kita nanti sebagai tambahan nilai, yaitu lewat observasi. Kemudian tes lesan ini bisa kita lakukan menggunakan daring juga, kira-kira yang mampu atau yang bisa menjawab pertanyaan dari guru itu siapa saja, bisa masuk ke tes lesan. Kemudian tes tulisnya yang paling mudah ini untuk tes tulis, nanti ini kita masukkan ke dalam penugasan di sini, yaitu bisa menggunakan Google Form ataupun bisa menggunakan Office Form 3 atau Office 365 ya. Ini menurut saya yang paling familiar ataupun yang paling mudah untuk kita gunakan untuk mengasesmen, karena mudah untuk kita menilainya. Utamanya pilihan ganda kita tidak usah mengoreksi, otomatis nanti sudah dapat nilainya. Kalau mau yang lain bisa juga menggunakan grup Telegram, nanti di sana soal bisa kita tuliskan di sana, langsung anak bisa menjawab. Dan yang berikutnya di sini adalah nama guru, kemudian nama kepala sekolah. Nah, cuma demikian Bapak Ibu untuk RPP 1 lembar PJJ model daring, yang intinya hampir sama RPP-nya dengan RPP yang biasa kita buat, hanya nanti perbedaannya berada di penekanan-penekanan, yaitu model yang daring yang di sini, yaitu kita menggunakan FCC ataupun aplikasi video conference yang lain. Kemudian yang berikutnya di sini penambahan yaitu materi tentang COVID-19. Ini untuk cara-caranya. Kemudian presensi menggunakan presensi digital. Dalam hal ini bisa menggunakan Office Form 365, bisa juga menggunakan yaitu Zoho Form, atau bisa juga menggunakan Google Form juga bisa. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan terkait dengan RPP 1 lembar RPP PJJ model daring atau dalam jaringan. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.